anak jujur namun ayah munafik. Pemimpin Madinah. Aus dan Khazraj adalah dua kabilah yang menetap di Madinah sebelum hijrah. Walaupun demikian, pada dasarnya mereka adalah satu ras dan dari satu keturunan. Hanya saja antara keduanya terjadi persaingan, perselisihan dan pertikaian. Mereka juga saling mengobarkan api dendam dan kebencian, bahkan menyebarkan fitnah peperangan pada saat telah teredam. Namun ada seorang lelaki yang baik dari kabilah Khazraj. Ia memiliki ambisi yang besar dan cita-cita yang tinggi yang keluar dari batas kekabilahannya, jauh melebihi orang-orang pada umumnya. Dengan itu ia mampu mendekatkan dua kabilah yang selalu bertikai, bahkan mampu menyatukannya, sehingga dua kabilah bisa bersatu tanpa pertikaian. Dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul al-Aufi, pemimpin seluruh wilayah Madinah. Ia memiliki seluruh sifat-sifat seorang pemimpin, kelebihan dan kepemimpinan. Atas semua itu, kabilah Aus dan Khazraj ingin menjadikannya sebagai raja bagi mereka, sebagaimana yang ia idamkan dan impikan. Untuk itu, mereka mulai menyiapkan hal-hal yang diperlukan, mengatur manik-manik mahkota, menggosok perhiasan raja dan mengangkat tiang-tiang istana. Penduduk Madinah akan segera berbahagia karena bersatu di bawah pemerintahan tunggal seorang raja. Tatkala mereka sedang melakukan persiapan yang dibutuhkan, Rasulullah datang kepada mereka secara tiba-tiba. Rasulullah bagaikan matahari bersinar yang mengalahkan seluruh sinar bintang tanpa terkecuali. Bagaikan aroma wangi yang semerbak menusuk seluruh hidup setiap orang tanpa pandang bulu. Tatkala kaum Ansar yang dimuliakan Allah mulai tumbuh di hati mereka hasrat cinta dan mengikuti Rasulullah, mereka lupa akan pemimpinnya terdahulu, Abdullah bin Ubay. Bahkan mereka meninggalkannya dan beralih kepada agama yang baru. Seluruh kesusahan telah mereka lewati dan semua dendam telah mereka tinggalkan. Kedengkian dan persekongkolan. Keterpengaruhan masyarakat Madinah kepada Rasulullah sangat menyakitkan Abdullah bin Ubay. Kemarahan terus merasuk ke dalam jiwanya. Pandangannya yang dangkal menguatkannya kepada masalah kenabian. Rasulullah telah merampas darinya kekuasaan dan kebesaran yang telah diusahakannya dengan seluruh harta dan hidupnya, hingga sama sekali tiada yang tersisa. Jadi Rasulullah adalah rivalnya dan musuh dalam hidupnya. Inilah apa yang bisa dipahami dan dicerna oleh benak Abdullah bin Ubay tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih orang yang paling dekat dengannya dan telah banyak berbuat baik kepadanya, yakni putranya sendiri Abdullah bin Ubay, telah mengikuti ajaran Muhammad dan selalu bersamanya dengan ikhlas, jujur dan berkorban seluruh jiwa raga. Ia hanya memiliki dua pilihan, karena semuanya telah hilang dari genggamannya dan kaumnya tidak lagi mendengarkan perkataannya, bahkan tiada lagi orang yang menghiraukannya. Apakah ia harus menghancurkan Madinah dan menenggelamkan ke dalam perut bumi? Seandainya ada seseorang menolongnya menghancurkan Muhammad, ataukah ia harus melupakan masa lalunya dengan pergi meninggalkan Madinah, sebagaimana yang dilakukan temannya Abdu'am bin Saifi Abu Amir, yang pergi meninggalkan Madinah karena kebencian dan terus berusaha memprovokasi orang-orang untuk menjauhi Muhammad. Ataukah ia harus tetap berada di Madinah, berada di atas puing-puing sisa kemuliaannya di antara kaumnya, yang telah menyatakan keislamannya dan membenarkan agama Muhammad. Ia tidak bisa melupakan begitu saja kedengkian yang terpendam, juga melewatkan kesempatan untuk menyakiti Muhammad jika memang terbuka kesempatan baginya. Inilah yang dilakukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah orang-orang pergi mencampakkannya dengan kehinaan yang jelas, ia lebih memilih tetap tinggal di Madinah dan menunggu kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan kepada seseorang, baik kaum Muhajirin atau Ansar, kabilah Aus ataupun Khazraj, orang Arab ataupun Yahudi. Pada awalnya, sebelum semua penduduk masuk Islam, ia selalu menahan diri untuk menyakiti Rasulullah.
penindasan dan tindakan makar. Usama bin Zaid bin Haritsah pernah menceritakan, menurutnya Rasulullah pernah pergi dengan menaiki keledai mengunjungi Sa'd bin Ubadah karena sesuatu telah yang menimpanya. Saat itu aku mengikutinya dari belakang. Kemudian Rasulullah berpapasan dengan Abdullah bin Ubay di bawah benteng Bani Musahim bersama para pengikutnya. Tatkala Rasulullah melihatnya, beliau merasa malu untuk melintas di hadapan mereka. Kemudian beliau turun. Setelah turun, beliau memberikan salam dan duduk sebentar sambil membaca Al-Quran dan mengajak mereka kepada agama Allah, mengingatkan akan Allah, memberi kabar gembira serta kabar buruk. Abdullah bin Ubay hanya diam tak berbicara. Ia baru angkat bicara ketika Rasulullah selesai memberikan ceramah dengan penuh penghinaan. Ia berkata, "Hai kamu, ketahuilah, aku sama sekali tidak tersentuh oleh ucapanmu. Andai pun itu benar, diamlah di dalam rumahmu dan jika ada yang datang kepadamu, ceramahilah ia dengan itu. Akan tetapi janganlah engkau rusak orang yang tidak mendatangimu dan jangan pula engkau datang ke tempat mereka membawa sesuatu yang mereka benci." Rasulullah menjadi marah atas jawaban dan kebencian Abdullah bin Ubay. Para sahabat melihat wajah Rasulullah menjadi suram. Lalu Abdullah bin Rawahah dan beberapa sahabat lainnya mencoba menolong dan menghibur seraya berujar, "Benar Rasulullah, sering-seringlah datang ke majelis dan rumah-rumah kami. Demi Allah, tiada yang lebih kami sukai daripada kemuliaan dan hidayah yang telah diberikan Allah kepada kami." Spontan Ibnu Ubay merasa malu dan terhina serta dianggap remeh, sehingga keinginan buruknya dan usaha balas dendam semakin bertambah dalam hatinya. Anak dan ayah bila memang berbeda. Sangat mengherankan jika kita mengetahui perbedaan yang sangat mencolok antara jalan hidup Abdullah bin Ubay dan anaknya yang ia beri nama dengan namanya sendiri, Abdullah bin Abdullah. Anak ini lebih mencintai dan lebih dekat dengan Rasulullah serta membenci tindakan dan kemunafikan ayahnya setelah sekelompok orang di masa jahiliyah mengguncingkan kebaikannya dan kebaikan ayahnya serta perawatan sang ayah atas dirinya dengan terlalu membesar-besarkan berita itu. Abdullah adalah seorang lelaki muslim yang soleh. Seluruh hatinya telah dipenuhi keimanan. Tiada yang membuatnya benci dan sakit hati daripada selain melihat ayahnya menjadi pimpinan golongan munafik yang belum pernah ada sebelumnya. Namun Abdullah tidak dapat berbuat banyak dan tidak memiliki kekuatan atas perilaku ayahnya. Sesekali ia hanya mampu memberikan nasihat dan harapan pada saat yang lain. Ia benar-benar mengetahui bahwa harapannya akan sia-sia dan ayahnya tidak akan pernah bertaubat. Benar, keduanya berada pada cara dan jalan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maha suci Allah yang telah membalikkan hati seseorang. Kesempatan melakukan rekayasa. Setelah kita mengetahui secara singkat tentang sang anak Abu al-As Abdullah, kita beralih ke pembicaraan tentang sang ayah Abdullah yang memiliki keadaan yang mengherankan dan dendam kusumat dalam memusuhi Rasulullah. Dalam peperangan Bani Mustalik dari golongan Khusa'ah, terbuka kesempatan bagi Abdullah bin Ubay untuk melakukan provokasi antara kaum muslimin dan berusaha memecah barisan mereka. Tatkala mereka berada di mata air Muraisi, setelah pertempuran berakhir yang dimenangkan oleh Rasulullah, para pasukan datang untuk meminum air. Pada saat itu, Umar bin Khattab bersama seorang buruh dari Bani Ghaffar diberitahukan kepadanya bahwa Jahja bin Mas'ud sedang menaiki kudanya. Jahja dan Sinam bin Wabar al-Juhani, sekutu Bani Auf bin Hajraj, saling berdesakan di dalam air hingga mereka bersih tegang. Al-Juhani berteriak meminta bantuan, "Wahai orang-orang Ansar," karena ia termasuk sekutu mereka. Seketika itu juga Jahja ikut berteriak, "Wahai orang-orang Muhajirin." Ia meminta bantuan kepada mereka karena Umar bin Khattab termasuk golongan Muhajirin. Abdullah bin Ubay, pemimpin orang-orang munafik, mendengar teriakan tersebut.
dan ia masih memiliki beberapa orang pengikutnya dari golongan Hajraj, termasuk di dalamnya Zaid bin Arqam, anak angkatnya. Ia berkata, "Bukankah mereka telah melakukannya? Mereka telah mengusir kita dan melenyapkan kita dari negeri kita. Demi Tuhan, kita dan orang-orang miskin dan tak terhormat golongan Quraisy tidak akan menemukan kesempatan seperti ini lagi, kecuali seperti yang telah dikatakan orang tua dahulu, gemukkanlah anjingmu, maka ia akan memakanmu. Demi Tuhan, jika kita berhasil melakukannya dan kembali ke Madinah, maka niscaya orang-orang yang mulia akan menjadi hina." Ia menghampiri mereka yang masih setia kepadanya, memprovokasi dan menegur mereka. "Kalian melakukan ini untuk kebaikan kalian sendiri. Bukankah kalian ingin membebaskan negeri kalian dan membagi-bagikan harta kalian? Demi Tuhan, percayalah, seandainya kalian berhasil merebut hak kalian dari tangan mereka, niscaya mereka akan pergi dari negeri kalian." Perkataan itu menggambarkan puncak perasaan dan kerusakan pada saat provokasi atas kefanatikan golongan dan mementingkan dendam yang ada dalam hati. Provokasi tersebut ternyata sedikit dapat diterima hati mereka yang naik darah dan gelisah. Mendadak tanpa sengaja terjadilah sebuah peristiwa. Akibat adanya agama baru dan negara Islam yang berada di atas gambaran dan angan-angan yang lebih besar, saat tangan semua memegang pedang tanpa terkecuali. Tatkala seorang pemuda, Zaid bin Arqam, mendengar perkataan Ibnu Ubay, ia langsung berjalan menemui Rasulullah dan memberitahu peristiwa yang terjadi. Saat itu Rasulullah sedang bersama Umar bin Khattab yang merasakan ada yang aneh. Selain itu, ia juga telah mengetahui keburukan Ibnu Ubay. Darah Umar menjadi mendidih dan berkata dengan penuh amarah, keinginan membunuh. "Wahai Rasulullah, perintahkan aku untuk membunuh Abbad bin Bishr, niscaya aku akan membunuhnya. Seandainya dia manusia biasa, bukan utusan Allah, niscaya ia akan mengabulkan permintaannya. Seorang lelaki pastilah akan melakukan haknya untuk membunuh." Namun Rasulullah memiliki pikiran yang jauh ke depan. Beliau berkata kepada Umar, "Umar, apa yang akan dikatakan oleh orang-orang jika Muhammad membunuh temannya sendiri? Tidak, biarkan saja dia pergi." Umar keluar meninggalkan Rasulullah, mengumumkan tentang keberangkatan dan memerintahkan orang-orang untuk bergegas atas nama Rasulullah. Saat itu adalah saat pertama kali Rasulullah melakukan perjalanan. Kaum mereka akhirnya melakukan perjalanan dengan penuh kebingungan dan keheranan. Rasulullah berjalan di depan memimpin kaum muslimin. Mereka tidak berhenti hingga sore hari. Beliau terus berjalan hingga lewat sore hari, diikuti oleh kaum muslimin. Mereka terus berjalan melewati malam, bertemu pagi dan memasuki hari berikutnya, hingga sengatan terik matahari membakar mereka. Mereka yang mengikuti Rasulullah hampir menghentikan perjalanan yang melelahkan, namun tiada yang berani mengatakannya kepada Rasulullah. Mereka akhirnya terus berjalan tanpa henti, hingga mereka merasa akan menempuh seluruh ujung bumi, hingga akhirnya mereka terlelap. Semua itu dilakukan oleh Rasulullah sebagai taktik Rasulullah yang sangat berhasil. Mereka, baik kaum Muhajirin dan Ansar, tidak ingat lagi atas cerita Abdullah bin Ubay bin Salul kemarin. Akan tetapi Abdullah bin Ubay mengetahui kecemasan Rasulullah atas perkataannya. Menurutnya, usaha dan kelicikannya tidaklah berhasil. Ia bermaksud menghindar dan mengingkari perkataannya sebelumnya yang secara terang-terangan. Bahkan seorang pemuda muslim, Zaid bin Arqam, bermaksud tidak akan mengingat kejadian dan buruk sangkanya terhadap beliau. Abdullah, emosi seorang anak dan amarah atas kemunafikan. Akan tetapi upaya menghindar tersebut tidak banyak menghilangkan kegundahan yang dirasakan oleh anaknya yang soleh, Abdullah bin Abdullah, atas ucapan buruk dan penghinaan ayahnya. Bersamaan itu ia juga pelecehan kaum muslimin terhadapnya dan tindakan ayahnya yang tak hentinya. Ayahnya menyusup ke barisan kaum muslimin tanpa rasa malu sedikit pun.
Selain itu, sang anak juga telah mengetahui perilaku ayahnya di masa lampau yang kelam, hingga keinginannya menjadi kuat untuk mengatakan hal tersebut kepada Rasulullah secara langsung dengan penuh keberanian dan tergesa-gesa. "Wahai Rasulullah, aku telah mendengar bahwa engkau bermaksud membunuh Abdullah bin Ubay karena berita yang sampai kepadamu. Jika engkau memang ingin melakukannya, maka serahkanlah kepadaku. Niscaya aku akan membawa kepalanya kepadamu. Demi Allah, pastilah engkau akan mengetahui bahwa tiada anak yang paling berbakti di antara anak-anak kabilah Hasrat daripada aku. Aku takut jika engkau memerintahkan orang lain dan ia membunuhnya, maka aku tidak akan membiarkan orang yang telah membunuh ayahku, Abdullah bin Ubay, berjalan bebas, dan pasti aku akan membunuhnya. Berarti aku akan membunuh orang mukmin sebagai ganti dari orang kafir, dan aku akan masuk neraka karenanya." Dalam hal ini Rasulullah melihat keseriusan Abdullah, sebagaimana ia mengetahui betapa dalam keimanan dalam dirinya. Kemudian ia membebaskan ayahnya dan membiarkannya berada dalam naungan rahmat kenabian yang membentang dan kebijaksanaan Rasulullah yang besar. Beliau bersabda, "Tidak, bahkan kami akan menyayanginya dan memperlakukannya dengan baik selama ia masih berada bersama kami." Setelah itu Abdullah pergi meninggalkan Rasulullah sambil memuji Rasulullah dan kelembutan serta pengampunan beliau. Akan tetapi dirinya teringat akan perbuatan yang telah dilakukan oleh ayahnya. Ia tidak dapat membiarkannya terus-menerus. Ia harus dengan keras menghentikan kemunafikan ayahnya yang terang-terangan dan mengadakan permusuhan dengan Rasulullah. Permusuhan yang menyebabkan dianggap buruk di hadapan Rasulullah, namun dirinya menganggap dirinya mulia. Seakan-akan ia tidak melihat adanya musuh dalam kehidupan yang dapat bersifat demikian, kecuali Rasulullah. Apakah Abdullah sang anak akan membiarkan saja sebelum Rasulullah membalas dendam? Tentu ia harus melakukan sesuatu. Di dataran tinggi yang indah, Abdullah bin Ubay menunggu beberapa saat. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, hingga akhirnya jumlah tentara hampir memenuhi dataran tinggi kota Madinah. Kemudian Rasulullah masuk pertama kali diikuti oleh kaum muslimin di belakang beliau. Mendadak Abdullah berdiri di tengah jalan yang penuh sesak dengan kaum muslimin dengan pedang terhunus. Di tengah-tengah kebingungan mereka yang menyaksikannya, matanya mencari-cari seseorang di antara kerumunan, hingga akhirnya pandangannya tertuju kepada ayahnya, Abdullah bin Ubay, di antara kerumunan teman dan pembantunya. Ia berteriak di depannya hingga terdengar oleh seluruh orang yang ada di sana, "Demi Allah, engkau tidak diperkenankan memasuki Madinah hingga Rasulullah mengizinkannya." Abdullah bin Ubay sangat terkejut atas perlakuan anaknya. Ia mencoba memujinya dengan menyebutkan jasanya kepada ayahnya dan akibat yang didapatkan oleh orang-orang yang melawan ayahnya. Akan tetapi Abdullah adalah seorang mukmin yang tidak berada dalam asuhan ayahnya sendiri. Ia terus melarang ayahnya memasuki Madinah kecuali dengan izin Rasulullah untuk memberitahukan kepadanya bahwa saat itu yang memiliki hak atas Madinah bukan lagi ayahnya, sebagaimana anggapannya selama ini, akan tetapi hanyalah Rasulullah. Seketika itu juga Rasulullah mengetahui berita tersebut. Segera Rasulullah memerintahkan Abdullah untuk mempersilahkan ayahnya masuk dan menyingkir dari jalan. Mengetahui hal itu, mata Abdullah sang anak tidak lagi garang. Jiwanya menjadi tenang dan menuruti perintah Rasulullah, dan lalu menyarungkan pedangnya. Akan tetapi setelah menyuruh ayahnya mengulang-ulang kalimat, "Aku adalah orang yang rendah, sedangkan Rasulullah adalah orang yang mulia. Aku adalah orang yang rendah, sedangkan Rasulullah adalah orang yang mulia." Ia terus mengulang kata-kata itu hingga mendekati pintu rumahnya. Namun sebenarnya di dalam hatinya sama sekali tidak mengakuinya. Semoga Allah menganugerahkan rahmat kepadamu, wahai Rasulullah. Engkau sungguh berlaku bijaksana meski kepada ketua orang-orang munafik, tak sebanding dengan kebijaksanaan Abdullah kepada ayahnya.